Nggak apa-apa nih pakai. Yuk, buka-buka mulai. Assalamualaikum wabarakatuh. Kami dari kelompok akuntansi sektor pabrik ingin menjelaskan akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mereview jurnal akuntansi sektor pabrik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tejo, saya selaku moderator, dan teman saya yang bernama Anggi Surjatullah dan Lutfi Derajat Muzaffar. Next. Review jurnal yang akan kami bahas atau akan kami presentasikan yaitu berjudul tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi sektor pabrik. Dan jurnal ini dituliskan oleh Muhammad Ridwan dan Musik. Nama jurnal ini Jurnal Riset Akuntansi Terpadu. Volume jurnal ini 12 nomor 2 tahun 2019 yang terdiri dari 21 halaman dan diterbitkan tanggal 31 November tahun 2019. Di sini kan tentang latar belakang dari jurnal tersebut. Penelitian untuk mengklasifikasikan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kinerja organisasi sektor pabrik, yaitu Departemen Kota Jambi. Pendekatan digunakan ialah kuantitatif. Populasi penelitian adalah kepala bagian keuangan dan staf Departemen Keuangan di kantor kota. Sebagai pengetahuan yang digunakan adalah berjenuh, di mana jumlah kuesioner yang didistribusikan adalah 75 orang dan yang dapat digunakan untuk analis regresi ganda dan alat analisis digunakan adalah program IBM SPSS versi 22.0. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Lutfi Derajat. Kepada saudara Lutfi, saya persilakan dengan hormat. Terima kasih kepada Saudara Tejo selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, tujuan yang jelas dan terukur, motivasi kerja, sistem pengukuran kinerja, pemberian intervensi, dan desentralisasi terhadap kinerja organisasi sektor publik, baik secara parsial maupun simultan. Kedua, metode yang digunakan ialah populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah kepala sub bagian keuangan dan staf bagian keuangan di Dinas Kota Jambi yang berjumlah 15 dinas. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode sampel jenuh. Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Responden dalam penelitian ini adalah kepala dan staf sub bagian keuangan di Dinas Kota Jambi. Maka jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 75 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 75 kuesioner disebar pada penelitian ini kepada responden terlebih yaitu kepala staf dan staf sub bagian keuangan di dinas-dinas di Kota Jambi. Tingkat pengembalian kuesioner sebesar 73,3% atau 55 kuesioner dari kuesioner dependen. Yang dalam arti sebagian besar kuesioner yang disebar kembali kepada peneliti. Kuesioner yang diolah sebanyak 55 kuesioner. Hal ini menunjukkan bahwa responden penelitian ini cukup memiliki pemahaman dan keseriusan untuk memberikan partisipasi terhadap kuesioner. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudara Lutfi Derajat Muzaffar yang telah menjelaskan sedikit tentang hasil diskusi kami. Selanjutnya, yaitu tentang kesimpulan dan saran yang akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Andri Sujatugro. Kepada saudara Andri Sujatugro, saya persilakan dengan segala hormat.
Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Secara simultan, tujuan yang jelas dan terukur motivasi kerja, sistem pengukuran kinerja, insentif, desentralisasi, dan partisipasi penyusunan anggaran mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi sektor publik pada dinas di Kota Jambi. Kedua, tujuan yang jelas dan terukur berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi sektor publik pada dinas-dinas di Kota Jambi. Yang ketiga, motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi sektor publik pada dinas-dinas di Kota Jambi. Yang keempat, pengukuran kinerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi sektor publik pada dinas-dinas di Kota Jambi. Yang kelima, insentif tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi sektor publik pada dinas-dinas di Kota Jambi. Yang keenam, desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi sektor publik pada dinas-dinas di Kota Jambi. Yang ketujuh, partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja organisasi sektor publik pada dinas di Kota Jambi. Selanjutnya, saya akan membacakan saran. Yang pertama, bagi para peneliti lain hendak memperluas subjek penelitian yang digunakan. Kedua, bagi para peneliti lain diharapkan agar dapat mengumpulkan data primer tidak hanya dari penyebaran kuesioner, namun harus ditunjang dengan wawancara maupun observasi langsung. Yang ketiga, variabel lain yang kemungkinan berpengaruh terhadap kinerja organisasi sektor publik juga sebaiknya ditambahkan untuk penelitian selanjutnya. Yang keempat, adanya penilaian kinerja SKPD dari sudut pandang masyarakat sebagai stakeholder sehingga dapat memberikan masukan dan kritik membangun bagi SKPD tersebut. Yang terakhir, dinas-dinas pemerintah Kota Jambi hendaknya dapat terus meningkatkan pelayanannya, terutama kepada masyarakat selaku pengguna jasa organisasi sektor publik. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Kasih kepada Saudara Agus Wijatullah yang telah memaparkan hasil diskusi kami. Demikian hasil presentasi yang bisa kami sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang jelas atau kurang dimengerti, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan beribu-ribuan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.